Halo teman-teman, hari ini kakak dari Langit Nimole akan membawa kalian berpetualang bersama Nimole di acara Piodalan keluarganya di Merajan Temesi. Bagi umat Hindu di Bali, Merajan adalah tempat berkumpulnya orang-orang dengan asal-usul yang sama untuk kegiatan berdoa. Dalam satu tahunnya, Merajan melakukan 1-2 kali acara syukuran yang disebut Piodalan. Baiklah, yuk kita sama-sama mendengarkan cerita suasana Piodalan di Merajan Temesi Gianyar. Pagi itu, matahari baru saja naik di balik pepohonan. Angin di desa Temesi bertiup pelan, membawa bau harum bunga dan dupa. Di sebuah rumah Bali yang asri dengan kolam ikan koi di pekarangannya, tinggallah seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Nimole. Matanya bening berbinar dengan rambut dikepang 2. Nimole seorang anak yang ceria. Hari itu, Nimole bangun lebih pagi dari biasanya. "Eme, hari ini Piodalan ya?" tanya Nimole sambil berlari ke dapur mencari ibu. "Eme artinya ibu ya teman." Eme tersenyum. "Iya Mole, nanti mulai sore sampai malam ada Piodalan di Merajan kita di Temesi. Tapi sebelum itu kita mencaru dulu di rumah." Mencaru adalah upacara pembersihan tempat atau rumah dari hal-hal yang tidak baik. Lalu ada juga upacara untuk membersihkan diri, namanya melukat. Pagi itu halaman rumah sangat ramai. Ada canang sari dengan bunga warna-warni dan suara doa yang terdengar mengalun di bawah angin. Saat mencaru, sesajian untuk upacara diletakkan di pekarangan depan rumah. Kue berwarna-warni menjadi simbol-simbol alam. Di sebelah banten atau sesajian ada 2 bilah bambu yang siap untuk dibakar. Bambu itu saat dibakar akan meledak, menimbulkan bunyi seperti ledakan-ledakan kecil. Nimole selalu deg-degan menunggu suara ledakan itu. Walaupun selalu mengagetkan, tapi suara ledakan bambu ditunggu-tunggu semua orang. Setelah mencaru, sembahyang bersama dimulai. Nimole duduk di samping Puspa, kakak sepupunya. Puspa sedikit lebih besar dari Nimole dan selalu menjaga Nimole dengan baik. "Ayo kita ambil sikap sembahyang," bisik Puspa. Nimole memperbaiki kamennya dan duduk bersimpuh. Kamen adalah kain yang dililitkan menjadi semacam rok panjang. Air suci mulai dipercikan oleh Ibu Anom ke arah peserta sembahyang. Suara genta pemangku berbunyi, tring, tring, tring. Nimole menutup matanya. Air tirta yang dingin terasa menyejukkan di kepala Nimole. Selesai sembahyang, mereka pun makan siang bersama. Nimole makan dengan lahap. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan mencomot paha ayam di atas piringnya. "Rama,
"Sing gitu, jangan begitu, itu ayam Mole," teriak Nimole ke arah Rama sepupunya. Rama hanya tertawa terbahak dan berlari menjauh. Nimole bangkit dari kursinya dan mengejar Rama. Begitulah cara anak-anak itu bermain dan menjadi dekat satu sama lain. Karena walau usil, Rama selalu membagi es krimnya dengan Nimole. Sore hari pun tiba. Langit mulai berwarna jingga dan lampu-lampu dinyalakan. Nimole memakai kebaya kecil berwarna cerah dan kamen batik. "Ayo Mole," kata ayah, "kita berangkat ke Merajan." Di Merajan suasananya ramai sekali. Banyak orang yang datang. Bau dupa tercium dan suara gamelan dari sekegong terdengar magis. Nimole berjalan berkelompok dengan sepupu-sepupunya. Ada Puspa, Rama, Jun, dan Omang. Di piodalan itu ada banyak pertunjukan. Pertama, Nimole melihat wayang. Wayang dengan aneka bentuk dan warna ditancapkan di atas batang pisang. Tokoh-tokoh wayang dimainkan dengan penuh penjiwaan oleh sang dalang. "Wah, keren," kata Nimole pelan. Lalu ada tari rejang. Para penari bergerak lembut seperti bunga yang tertiup angin. "Jegegati, cantik banget," kata Nimole kagum. Puspa mengangguk. "Iya Mole, rejang itu tarian suci untuk menyambut dewa." "Keren deh kamu Puspa, tahu banyak hal," ujar Nimole. "Makanya banyak-banyak membaca." Puspa menjulurkan lidahnya mengejek Mole. Mereka berdua pun tertawa. Memasuki gerbang pura, mata Nimole tertuju pada sosok penari dengan topeng orang tua yang sedang duduk di ujung sebelah sana. Sebutan untuk penari ini adalah penari topeng Sidakarya. Tarian topeng Sidakarya biasa diadakan di upacara-upacara suci. Lalu saat mata Nimole masih tertuju kepada si penari, kepala penari topeng Sidakarya tiba-tiba menoleh seperti menatap Nimole. Nimole tersenyum, sedikit takut, ke arah penari topeng. Lalu walaupun dengan gerakan pelan, penari topeng Sidakarya bangkit dari duduknya dan bergerak perlahan seperti seorang kakek-kakek, menari dan sedikit demi sedikit bergerak ke arah Nimole. Nimole takut karena semua anak kecil sepertinya pasti takut dengan topeng. Mole mengingatkan dirinya bahwa tari topeng adalah tarian suci, jadi dia tidak boleh takut. Tapi setelah penari topeng berada di tengah-tengah lapangan dengan jarak yang semakin dekat dengannya, Nimole pun berlari menyusul Puspa yang ternyata sudah berada di dalam jero Merajan bersiap untuk sembahyang. Lalu tak lama persembahyangan pun dimulai. Semua berdoa dengan khusyuk. Sembahyang dipimpin oleh Kakyang Mangku. Kakyang Mangku adalah sebutan
untuk kakek Nimole yang sedang memimpin upacara sembahyang. Setelah persembahyangan selesai, masuklah seorang penari topeng Sidakarya dengan topeng bergigi tonggos. Rupanya ada 2 orang penari topeng Sidakarya. Suasana hening dan suci saat penari topeng Sidakarya menari. Topeng dengan gigi tongos, lambang kesederhanaan. Topeng orang tua, lambang kebijaksanaan. Nimole duduk paling depan bersama Puspa. Matanya tidak berkedip mengikuti arah sang penari topeng. Lalu, saat tarian selesai, orang-orang dan anak-anak berbaris rapi di sepanjang jalan yang akan dilewati penari topeng Sidakarya. Rupanya, sang penari membagi-bagikan sejumput beras berwarna kuning. Nimole cepat-cepat masuk ke dalam barisan dan ikut menadahkan tangannya. "Wah, aku dapat beras kuning dan kepeng," seru Nimole dalam hati. Nimole tertawa girang dan menunjukkan kepengnya kepada Puspa. Kepeng bentuknya seperti uang koin ya teman-teman. Beras dan kepeng adalah simbol berkat dan kemakmuran. Tahu nggak? Ujar Puspa. Nimole hanya bisa nyengir menanggapi Puspa. Emek menambahkan, beras kuning adalah lambang kesempurnaan dan kemakmuran untuk alam dan semua makhluk. Nimole mengangguk, walaupun belum benar-benar mengerti ucapan emek. Yang ia tahu, Mole ingin bisa menari rejang dan upacara persembahyangan hari ini membawa kebahagiaan baginya. The end. Selesai cerita untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa follow dan subscribe untuk cerita-cerita Nimole berikutnya. Sudah dengar belum cerita mengenai Rare Angon atau monster laut? Seru banget loh. Coba deh dengarkan bersama adik atau teman-teman kalian. Matur suksume dan sampai bertemu di cerita lainnya ya. Dadah.